Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini ya. Kali ini kita akan membahas soal kacang panjang ya, yang tentunya walaupun ini terlihat sangat kurang menarik ya, ternyata ini diprontosi ya, atau daunnya itu dipotong hingga hampir 70% ya. Jadi untuk membuahkan buah itu harus dipotong daunnya itu mengurangi 70%. Jadi biar hasilnya maksimal. Nanti kita tanyakan ya kepada bapak petani yang sukses dengan bertani kacang panjang dengan hasil yang berlipat karena tanpa memakai plastik mulsa. Kita simak. Pak, ini luasnya berapa ini, Pak? Itu 800-an, 800 meter. 800 meter nggih. 800 meter. Dulu kok tertarik ingin bertani kacang panjang itu gimana, Pak? Oh, dulunya loh, kacang panjang kan itu cepat panen toh, Mas. Oh, cepat panen. Iya. Jadi kan kita butuh uang ya, cepat ya. Oh ya, untuk perputaran modalnya itu ya, Pak. Ya, cepat mengembalikan lah. Iya. Ini dulu modalnya berapa, Pak, untuk luasan tadi itu? Kira-kira? Kira-kira ya 500-an cukup. 500-an cukup ya? 500 belum cukup deh, Mas. Sama itu sama komplit enggak itu? Cuma bibit atau sama komplit? Komplit. Jadi udah komplit perawatan satu setengahan lah. 1,5 ya, Pak? 1,5 juta cukup. 1,5 untuk luas tersebut ya, Pak? Iya. Dari sini sampai sana ya, Pak? Iya. Sekitar 1,5 ya, Pak, modalnya? 1,5 ya. Itu udah panen 6 kali. 6 kali ya, Pak? 6 kali. Dari 6 kali itu udah dihitung nggak, Pak? Kira-kira udah dapat rata-rata 20 kilo lah. 20 kilo ini baruan. 20 kilo? Iya. Kira-kira dapat uang berapa, Pak, dari total itu? Harga sekarang kan baik tuh, Mas, jadi 1.200.000. Udah menyentuh 1.200. Nah, baru 6 kali panen ya, 6 Pak? kali panen kan harganya sekarang baik kan. Harga rata-rata kan 10.000 itu Oh. yang pembeli biasa itu loh. Iya. Bakul lah itu. Oh iya. Ya. Wah, udah bagus ya, Pak. Ya ini ya, bagus nih harganya. Jadi kemungkinan untung ya ini, Pak. Oh, sangat untung nih. Sangat untung ya, Pak. Wah, harga kebetulan untung nih. Iya. Kalau kacang panjang itu naik turun kayak cabai nggak, Pak? Biasa naik turun itu, Mas. Kalau banyak yang nanam otomatis ya turun. Iya, turun ya, Pak. Iya, ya. Kalau sedikit tapi permintaan banyak, untungnya banyak juga ya, Pak. Terus dulu, Pak, ini kalau tahap awal pengolahan lahannya itu pakai apa, Pak? Dari proses Maksudnya pakai apa? pembedengan ini loh, Pak. Oh, cuma cangkul biasa. Ini kan nggak pakai mulsa ya, Pak? Nggak Otomatis pakai. lebih Nah, irit dari segi biaya ya, Pak. Dulu perawatannya, dulu pengolahan lahannya itu pakai apa, Pak? Pupuknya atau apa tahap awal? Pupuk kandang. Pupuk Iya. kandangnya itu. Iya. Pupuk kandangnya saya menggunakan serindil lah. Serindil. Serindil. Itu diolah dulu, Pak. Ya diproses, difermentasi saya. Fermentasi. Terus Setelah jadi baru diaplikasi ke tanah. aplikasi ke tanah terus diaduk gitu. Diaduk jadi satu gitu Jadi ya. satu ya. Selain pakai pupuk, pakai apa lagi, Pak? Ya pupuk terus Kayak kapur, dolomit atau apa? oh gitu? ya pakai kapur Pakai ya, dolomit. Ya, pakai dolomit. Satu sak ya. Satu sak. Satu sak ya. Untuk luasan tadi ya? Ya 700-an meter itu. Ditabur atau gimana, Pak? Ditabur di atasnya. Ditabur di atasnya. Hmm. Selain itu, Pak, pakai pupuk apa lagi yang kimianya, misal Ponska ataupun apa? Pertama Mas Ponska Iya. itu. Oh, Ponska. Sama urea. Untuk pengolahan lahannya ya? Pengolahan lahannya pakai ZA sama tuh. Dijadiin satu atau bertahap, Pak? Jadiin satu. Oh, jadiin satu langsung habis itu? Satu aplikasi. Habis itu langsung ditanam ya, Pak? Tuh, itu kan tadi pupuk tuh Mas, soal pupuk tuh. Yang pengolahan Enggak. lahan? Oh pengolahan lahan loh. Iya, yang tadi itu loh, Pak. Yang pengolahan lahan itu pupuknya kimia. Ya, ada nggak pupuknya kimia dalam campuran kayak tadi? Oh cuma Kapur. sedikit, cuma sedikit. Cuma dikit aja ya, Pak. Jadi setelah tanam baru yang tadi pakai pupuk Ponska itu Sudah tumbuh. sudah tumbuh ya, Pak? Dikocor. Oh, Mungkin dikocor. Di usia berapa itu, Pak? sampai berapa ya? Sekitar 2 minggu kan sudah tumbuh. Kemudian saya kocor itu. Oh, 2 minggu Cuma satu tumbuh. kali kok itu. Setelah itu pakai ini saya. Pakai apa, Pak? Yo pakai Pupuk yang tadi disebutkan. tadi, ya. Oh, kalau tanaman kacang panjang itu sampai usia berapa, Pak? Asal pemukannya rutin. Iya. Lama ini Mas. Oh, lama. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan Bahkan ya. Sampai
2 bulan masih panen. Oh gitu ya Pak. Iya. Dari mulai proses panen pertama itu 2 bulan bisa panen ya Pak. Asal dikurangi daunnya itu loh Mas. Oh gitu ya Pak. Rata-rata Pak pernah ngitung nggak Pak? Satu tanaman itu menghasilkan berapa kilo? Ya. Estimasi. Estimasi kalau normal ya Mas. Iya. Itu sampai 2 sampai 3 kilo loh Mas. Oh satu tanaman gini ya? Tanaman iya benar. Oh, ya, dalam. Itu kan kacang itu berbobot Mas. Iya. Ini kebetulan kacang saya itu enggak, mungkin entah bibit entah cuaca yang jelas Mas. Rontok bunganya itu loh Mas. Oh bunganya. Bunganya rontok kan tapi banyak. Jadi enggak Pak? Banyak enggak jadi. Oh banyak yang enggak jadi ini Pak. Banyak enggak jadi nih Mas. Kalau jadi lebih banyak lagi ya Pak? Lebih banyak lagi ini harusnya di atas 50 nih Mas. Biasanya saya nanam di atas 50. 50 apa Pak? 50 kilo per hari. Oh gitu. Per hari rata-rata. Itu sampai 15 kali panen paling enggak yang itu. Oke. Nanti setelah itu baru sekitar 20 rutin setiap harinya atau sampai lama Mas panennya ini. Oke. Asal pemukaannya rutin. Iya. Kalau daun bunganya tadi gugur itu karena apa Pak? Faktor cuaca atau apa Pak? Ya pertama panas sama hujan itu kan nggak imbang tuh, terlalu banyak panasnya itu loh Mas. Oh gitu. Sama ada kupu-kupu itu kan dia meninggalkan ulat tuh Mas. Oh kupu-kupu itu ya? Ya meninggalkan kan bertelur kan. Ya. Sampai kan waktu itu kan telat tuh. Semprot. Pemeliharaan jadi banyak yang rontok. Iya. Kalau penyemprotannya tadi berapa kali Pak? Penyemprotan pestisida atau iya, pemupukan? Pestisidanya? Kalau pestisidanya yo kan nanti saya lihat paling seminggu sekali ya. Seminggu sekali disemprot ya Pak? Kalau parah yo seminggu 2 kali. Oh seminggu 2 kali. Ya, bentar ya Mas. Ya Pak. Pak tadi katanya itu harganya lagi bagus ya Pak ini? Lagi bagus nih. Apa ini? Kacang panjang ya? Itu sekilonya berapa Pak? Dari dulu berapa, sekarang berapa gitu? Dulu itu pertama itu kalau sebelum saya nanam itu 3.000. Iya. Sampai 4.000 terus sekilo. Naik. Ya, sekarang sampai kalau di harga di pasaran loh. Iya. Orang membeli loh sampai 12 sampai 15. Sekilo itu Pak? Per kilonya sekarang. Lumayan ya Pak? Lumayan. Ini di bulan Oktober ya Pak? Bulan Oktober 2022. Udah nyampe segitu ya Pak? Ya, sekarang jadi, karena produktivitas mungkin banyak yang nggak nanam Mas. Iya Pak. Jadi kalau menanam itu kuncinya apa Pak? Ya kuncinya kita harus punya kunci Mas. Ya. Punya ilmu ya, namanya ilmu pertama harus telaten. Dalam arti telaten itu harus ngopeni, harus telaten ya itu Pak. Iya. Open itu dalam arti ilmu. Ilmu itu harus kita mencari di mana tanaman baik, kita cari ilmu gitu loh. Iya. Tanya itu. Iya Pak. Nah ketiga terakhir ya aku mau titen. Kapan toh mongso masanya laku itu? Iya. Bulan apa tuh? Timingnya pasnya. Nah itu. Iya. Orang agak sulit tuh, biasanya tantangannya juga banyak penyakit. Kalau kunci untuk berhasil itu apa Pak dalam pengolahan lahan itu? Ya itu tadi kita harus menggunakan kompos. Dalam arti dipelihara bener-bener gitu. Iya Pak. Dipelihara bener-bener nanti kan pasti tumbuhnya bagus, mungkin insya Allah hasilnya juga bagus. Iya. Terus kalau itu Pak, kadang saya dulu pernah melihat di akarnya itu busuk, itu karena apa Pak? Oh busuk batang. Iya. Busuk batang itu sering, mungkin terlalu banyak air itu berpengaruh. Curah hujan tinggi. Iya. Termasuk tanaman kacang itu tanaman tahan terhadap air loh, termasuk tanaman kacang itu ya Pak? Iya. Tapi kalau busuk itu karena itu ya Pak, faktor cuaca itu ya Pak? Faktor cuaca sama keadaan tanah kan mungkin banyak bakteri gitu. Iya. Kalau jual itu langsung berapa gitu biuk gitu Pak? Jadi saya timbangi per kilo. Oh per kilo. Kemudian saya kasihkan pembeli gitu. Oh diikat nggak Pak? Diikat. Oh diikat. Diikat. Kalau jual apa di pasar atau gimana Pak? Apa udah ada yang ngambil? Udah ada yang nerima. Udah ada yang nerima. Pembeli di desa itu banyak. Oh ya. Pedagang gitu ya Pak? Pedagang ya. Jadi kalau penjualan nggak susah-susah gitu ya Pak? Kalau segalanya harga laku itu pasti mudah. Oh, iya ya Pak. Jadi kalau tanaman kacang panjang ini nggak terlalu sulit ya Pak? Nggak terlalu sulit. Dan kalau pas harganya bagus itu untungnya luar biasa. Luar biasa ya Pak. Dan sekarang baru menikmati ya Pak keuntungannya itu.
nggak tertarik pakai mulsa atau gimana Pak? Ya sebenarnya tertarik kan, sekarang biaya terlalu mahal nih Mas. Oh iya ya Pak. Dan kita butuh modal. Pertimbangannya modal itu kan ya, kacang Pak? kan nanti bisa untuk modal juga kan. Oh iya ya Pak. Nanti yo kacang saya nanamnya modelnya ya seperti ini, jadi campur sari. Ya. Campur sari modelnya. Lombok gini ya Pak. Lombok. Asal kita pruning jelas ya, sinar matahari jelas sampai ke bawah gitu. Oh ya Pak. Pak, untuk perawatan tanaman Pak, ini kan banyak ya daun-daunnya diperentesi gitu ya Pak. Iya Pak, iya. Dikasih di bawah itu. Itu untuk pengaturan tanamannya sendiri itu gimana Pak? Pengaturannya jarak tanam? Ya, untuk jarak tanam. Jarak tanam 60. 60 ya? Iya, 60. Bekas Lombok kan. 60 gitu ya? 60. 60 persegi itu. 60 persegi, terus ketika udah mulai apa ini Pak, buah. Itu untuk kayak dipetik daunnya itu untuk mulai mau buah terlalu rimbun itu iya, sudah saya kurangi. Sudah kurangi. Berapa persen Pak untuk pengurangan daun? Sampai tinggal 30% itu berarti sekitar 70% saya buang. Yang dibuang itu ya Pak? Dibuang. Makanya ini kayak brendel ya ini Pak? Memang saya buat. Iya. Padahal kalau nggak dianu sebenarnya ini rimbun hijau gitu kelihatan seger ya Pak? Subur tapi malah buahnya kurang. Buahnya kurang ya Pak, lebih ke daunnya ya. Sebab daunnya kan nanti bisa lebar. Iya ya. Tebal. Iya. Jadi tidak banyak yang jadi buah. Jadi kuncinya kalau untuk mendapatkan buah yang banyak itu daunnya harus dipangkas ya Pak? Betul, harus dikurangi. Sekitar 70% ya Pak? 70% betul. Gak tanggung-tanggung gitu ya Pak? Tanggung-tanggung. Iya, biar hasilnya maksimal ya Pak? Ini kalau cuaca bagus hasilnya benar-benar luar biasa. Hujan ini Pak, ngiyep dulu Pak. Tidak